Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi tentang strategi sosial dan perubahan sosial. Di sini sebelum menjelaskan materinya, izinkan saya memperkenalkan anggota kami. Di sini yang pertama dengan saya sendiri, Hasna Junior Sipanjaitan sebagai pemateri pertama. Kedua ada Jayanti Fitri Ayu sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir itu ada Jihan Saranadeak sebagai pemateri ketiga. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pemateri yang pertama. Oke, saya Najuniarsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi sosial dan strategi interaksi. Yang pertama itu ada strategi sosial. Individu merupakan makhluk kreatif yang mampu untuk menciptakan barang dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Sejalan dengan itu, pada teori tindakan sosial yang ditemukan oleh Max Weber bahwa seseorang melakukan tindakan ada tujuan yang akan dicapai dan manusia makhluk yang kreatif. Paradigma tersebut menggambarkan bahwa seseorang melakukan tindakan karena adanya suatu tujuan. Tujuan yang akan dicapai merupakan salah satu cara masyarakat untuk bisa melangsungkan aktivitas kehidupan sebagai manusia. Masyarakat bertindak tidak saja mengutamakan atas kepentingan, akan tetapi juga struktur yang mengakibatkan mereka bertindak dan berubah atas tindakan yang dilakukan. Ada 3 perangkat strategi sosial. Masing-masing strategi terdiri dari yaitu 1. Menanyakan pertanyaan. Suatu hal yang paling mendasar dari interaksi sosial adalah menanyakan pertanyaan. Tindakan ini memberikan manfaat besar untuk pembelajar. Menanyakan pertanyaan membantu pembelajar mendapatkan pengertian, dan hal itu membantu pemahaman mereka. Hal tersebut juga membantu pembelajar mendorong teman percakapan mereka untuk memberikan input yang lebih banyak dalam bahasa yang ingin dipelajari oleh pembelajar, dan menunjukkan minat dan keterlibatan mereka. Yang kedua itu ada bekerja sama. Bekerja sama secara umum juga dilakukan oleh sesama pembelajar agar lebih mahir dalam belajar bahasa dengan sistem kebersamaan atau kerjasama. Kerjasama menyiratkan adanya persaingan dan adanya semangat kelompok. Ini melibatkan struktur tugas kooperatif yang bersifat kerjasama atau struktur penghargaan kooperatif, baik dapat mendorong saling ketergantungan positif dan saling mendukung. Yang ketiga itu ada empati. Empati adalah kemampuan untuk menempatkan diri dalam suatu orang lain atau rangka untuk lebih memahami perspektif orang. Empati sangat penting untuk komunikasi yang sukses dalam bidang apapun. Itu sangat perlu, meskipun kadang-kadang sulit untuk dicapai dalam belajar bahasa orang lain berbeda. Yang kedua itu ada interaksi. Strategi interaksi. Seseorang memahami sosiologi tidak hanya melihat masalah sosial pada satu sisi, melainkan banyak sisi, yang pasti ada pengaruh besar, sehingga seseorang mengambil sikap dan pilihan hidup dalam mencapai standar kehidupan yang baik. Menurut Berger, dalam pendapatnya menyatakan masalah sosiologi bukan semata-mata mengapa suatu tidak beres dari pandangan orang awam atau kaum birokrat, tetapi persoalan bagaimana seluruh sistem bekerja, apa yang menjadi proposisi, dan bagaimana semuanya diikat menjadi satu. Sudut pandang sosiologi bahwa topik kajian interaksi sosial cukup menarik untuk kita bahas dalam topik perubahan sosial. Hal ini terkait perubahan sosial yang terjadi pada sebuah proses membentuk kenyataan sosial. Memahami itu bahwa interaksi sosial sebagai jalan yang luas dan sebagai dasar untuk berpijak atas peristiwa yang terjadi. Secara teoritis, terdapat 2 syarat terjadi interaksi sosial, yaitu yang pertama kontak dan yang kedua itu komunikasi. Kontak dan komunikasi terjadi tidak hanya dipengaruhi oleh tindakan yang dilakukan, melainkan ada respon atau tanggapan yang dilakukan oleh seseorang dalam melakukan aktivitas hidupnya. Seseorang melakukan kontak sosial tidak saja melalui tatap muka atau langsung bertemu dan menceritakan apa tujuan dari tindakan tersebut, melainkan kontak sosial dapat dilakukan melalui kontak tak langsung atau tanpa bertemu antara individu dengan individu yang lain. Memahami kontak sosial dapat terbagi atas 2, yaitu kontak sosial yang disebut dengan primer, langsung bertemu, dan kontak sosial yang disebut dengan sekunder, tanpa bertemu.
Konsep strategi sebagai kenyataan sosial yang dilakukan sebagai seseorang atas aktivitas yang dilakukan. Dalam interaksi sosial, terdapat dua strategi interaksi sosial, yaitu yang pertama, kerjasama. Kerjasama adalah tindakan yang dilakukan atau dilandasi kata-kata saling menguntungkan kedua belah pihaknya. Kerjasama suatu usaha yang dilakukan oleh kelompok masyarakat atau individu dalam mencapai suatu tujuan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri pertama yang telah menjelaskan tentang strategi sosial dan strategi interaksi. Sekarang, masuklah kita ke pemateri kedua, yaitu Jayanti Fitri Ayu yang menjelaskan tentang strategi perubahan sosial dan strategi bertahan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jayanti Fitri Ayu sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang strategi perubahan sosial dan strategi bertahan hidup. Strategi perubahan sosial adalah perubahan sosial salah satu faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial. Dan strategi perubahan sosial terdapat 4 macam strategi. Yang pertama, strategi fasilitatif. Yang kedua, strategi pendidikan. Yang ketiga, strategi bujukan. Dan yang keempat, strategi paksaan. Pengertian dari strategi fasilitatif adalah untuk mencapai tujuan perubahan sosial yang telah ditentukan, diutamakan penyediaan fasilitas dengan maksud agar program tersebut perubahan sosial akan berjalan dengan lancar, dengan mudah dan lancar. Contohnya itu di bidang pendidikan. Dengan adanya kurikulum baru di bidang pendidikan dengan pendekatan keterampilan proses, maka perlu adanya perubahan dan pembaharuan pada kegiatan belajar mengajar. Jika perubahan itu menggunakan strategi fasilitatif, maka lebih mengutamakan program penambahan dengan menyediakan berbagai macam fasilitas dan sarana yang diperlukan. Yang kedua yaitu strategi pendidikan. Strategi pendidikan adalah untuk mengadakan perubahan sosial dengan cara menyampaikan fakta dengan maksud orang akan menggunakan fakta atau informasi itu untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan. Yang ketiga yaitu strategi bujukan. Strategi bujukan artinya mencapai tujuan perubahan sosial dengan cara membujuk agar sasaran perubahan mau mengikuti perubahan dengan cara memberi alasan, mendorong, atau mengajak untuk mengikuti contoh yang diberikan. Dan kemudian ada strategi paksaan atau power strategi, yaitu mencapai tujuan perubahan sosial dengan cara memaksa agar sasaran perubahan mau mengikuti perubahan sosial yang akan direncanakan. Kemampuan untuk melaksanakan paksaan tergantung daripada hubungan atau kontrak antara pelaksanaan perubahan dengan klien. Jadi, keberhasilan target perubahan diukur dari kepuasan pelaksanaan perubahan. Dan perubahan sosial juga dilakukan dengan revolusi atau people power, kemudian strategi persuasif atau persuasif strategi, kemudian ada strategi normatif reduktif. Yang pertama, strategi revolusi yaitu merupakan bagian dari power strategi, yaitu perubahan sosial dengan kekuasaan. Yang kedua yaitu strategi persuasif, yaitu dijalankan lewat pembentukan opini dan pandangan masyarakat yang tidak lain melalui media massa. Yang ketiga yaitu strategi normatif reduktif, yaitu norma adalah kata sifat dari norm atau norma yang berarti aturan yang berlaku di masyarakat. Oleh sebab itu, strategi normatif umumnya digandengkan dengan upaya pendidikan ulang atau reeducation untuk menanamkan dan menggantikan paradigma berpikir persuasif dan bertahap. Dan yang kedua ada strategi bertahan hidup. Strategi bertahan hidup merupakan alat untuk mencapai tujuan perubahan dalam kaitan dalam tujuan jangka panjang
program tidak lanjut, serta alokasi sumber daya. Yaitu di strategi bertahan hidup ada 3, yaitu strategi aktif, strategi pasif, sama strategi jaringan. Strategi aktif yaitu mengoptimalkan segala potensi keluarga, yaitu apabila mereka memiliki anak yang sudah cukup umur, sehat jasmani dan rohani, mereka melakukan pekerjaan. Misalnya jika perempuan bekerja di toko, mengajar, dan laki-laki itu juga melakukan hal yang sama, bekerja dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan bertahan hidup. Kemudian ada strategi pasif, yaitu dengan mengurangi pengeluaran keluarga dan mengukur kebutuhan keluarga, seperti misalnya membeli kebutuhan yang diperlukan aja, itu strategi pasif. Kemudian ada strategi jaringan, yaitu dengan menjalani relasi formal maupun informal di lingkungan, yang mana strategi seperti tetap kompak, bersama-sama, penarik, dan adil dalam mendapatkan hasil dari pekerjaannya. Nah, itu dari strategi jaringan. Sampai sini penjelasan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri kedua, Jayanti Fitri Ayu, dan selanjutnya kita masuk ke pemateri 3 yang membahas tentang perubahan sosial sebagai kajian sosiologi dan strategi menghadapi perubahan sosial yang dijelaskan oleh Jihan Sarahna Deak. Perubahan sosial dalam kajian sosiologi serta strategi menghadapi perubahan sosial. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi yang terjadi di dalam masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu yang membahas mengenai berbagai gejala yang timbul dalam masyarakat. Dengan demikian, sosiologi sangat erat kaitannya dengan pembahasan tentang perubahan sosial, di mana perubahan sosial adalah suatu perubahan dari kondisi tertentu dalam suatu masyarakat. Konsep perubahan sosial akan sangat penting digunakan untuk melihat berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya mengenai aksi interaksi sosial yang ada di dalam masyarakat. Persoalan-persoalan mengenai pembahasan atas pengertian perubahan sosial telah banyak dibahas oleh para sosiolog. Untuk menghindari kekaburan dalam pemahaman, maka pembicaraan mengenai perubahan sosial bisa dikembalikan kepada beberapa pendapat yang sebelumnya sudah dikemukakan para sosiolog terkemuka. Dari terminologi yang dikemukakan tersebut akan dapat dikemukakan apa sesungguhnya perubahan sosial dan dalam konteks apa perubahan sosial itu dibicarakan. Sebuah perubahan sosial disebut sebagai renovasi ketika perubahan merupakan keinginan dari masyarakat itu sendiri. Dapat dikatakan masyarakat secara aktif terlibat dalam pembuatan perubahan. Selanjutnya terdapat pemimpin yang mendukung perubahan tersebut atau membuat perubahan. Selain adanya pemimpin, ada pula program yang dibuat oleh pemimpin tersebut untuk melakukan perubahan dalam waktu singkat. Maka terdapat tujuan yang jelas dan konkret yang ingin dituju. Yang pertama, pengaruh revolusi industri terhadap perubahan sosial. Revolusi industri mengakibatkan disrupsi dan perubahan fundamental bisnis, struktur biaya industri, serta aspek budaya. Disrupsi di bidang ekonomi pun merambat ke berbagai bidang. Hal ini memang sebuah keniscayaan. Perubahan ini seperti di bidang pendidikan, pemerintahan, politik, sosial, hingga hukum. Dalam bidang pendidikan, bermunculan platform belajar secara online dan lebih mudah diakses. Inovasi tersebut mengubah pola belajar anak-anak hingga orang dewasa. Hal tersebut dapat menjadi potensi apabila dimanfaatkan dengan baik. Setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan secara bebas. Contohnya, munculnya platform ruang guru, Skillshare, dan lainnya. Yang kedua adalah strategi mengantisipasi perubahan sosial.
Revolusi industri yang mengakibatkan berbagai perubahan sosial merupakan suatu keniscayaan. Perubahan sosial yang terjadi berupa semakin terbukanya akses masyarakat terhadap informasi, perspektif, akses sumber daya, hingga konsumsi. Di sisi lain, perubahan sosial yang terjadi diikuti dengan berbagai dampak yang tidak direncanakan dan beresiko merugikan masyarakat. Aktor paling penting dalam proses perubahan sosial adalah lembaga-lembaga dalam struktur masyarakat baik ekonomi, pemerintah, lembaga sosial, dan lainnya. Masyarakat memiliki peran signifikan dan perlu bersiap menghadapi perubahan. Oleh karena itu, lembaga dalam masyarakat perlu memfasilitasi akses, nilai, dan pengembangan masyarakat agar tidak mendapatkan masalah akibat perubahan yang cepat. Perubahan sosial akibat revolusi industri yang paling dikhawatirkan yaitu perubahan mekanisme kerja. Oleh karena itu, sumber daya Indonesia perlu dipersiapkan menghadapi situasi kerja di masa yang akan datang. Salah satu strategi yang penting adalah melakukan optimalisasi pelayanan bimbingan konseling, terutama di bidang karir. Terima kasih kepada Jen Saranadayak yang telah menjelaskan materinya. Dan mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami tentang strategi sosial dan perubahan sosial. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.